Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, baik yang di dalam masjid ataupun di luar masjid yang mengikuti acara ini melalui jaringan, malam hari ini saya akan berbicara tentang ayat yang terampuh. Ayat yang terampuh. Statement mengenai Al-Quran itu ya harus diucapkan sebaiknya atau seharusnya diucapkan diambil dari orang yang ahli Al-Quran. Lah orang ahli Al-Quran itu banyak, antara lain zaman Nabi itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, beliau inilah nanti akan menyebut ayat mana yang disebut ayat yang paling ampuh itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini sebenarnya kan dulu kecilnya ini pengembala domba, diberi upah oleh pemilik kambing, pemilik domba yang tinggal di tempat yang jauh dari kota Makkah. Nah, ya kita harus tahu toh bahwa hidup itu ya harus begitu. Hidup itu ya begitu, ya bekerja gitu. Ya bekerja. Nah, orang seperti ini kan Abdullah bin Mas'ud menjadi pengembala yang tidak tahu dibayar berapa itu di tempat di pegunungan yang jauh gitu. Nah, suatu saat coba perhatikan ini bagaimana Allah membuat skenario supaya orang itu jadi orang baik. Mungkin orang mengatakan ya pengembala ya nasibnya ya pengembala. Oh, jangan begitu. Perjalanan hidup manusia itu susah ditebak loh. Termasuk perjalanan anak-anak kita ke depan itu seperti apa itu. Ya sudahlah, mintalah doa supaya anak kita jadi orang mulia. Soal caranya Allah mengantarkan itu biar urusannya Allah. Jangan mendikte-dikte Allah lah. Begitu. Allah sudah tahu semuanya. Nah, ketika dia mengembala domba itu, dia kedatangan dua tamu. Dua orang ini kehausan loh. Kehausan. Haus dan lapar. Dua orang ini kemudian apakah diizinkan untuk memerah susu domba itu? Ya, Abdullah mengatakan ini bukan milik saya. Ya, kalau begitu mintakan izin dan saya nanti tidak milih yang besar, saya minta domba yang kecil saja, yang kecil dan masih belum kawin, jadi mustahil lah bisa keluar susunya itu ya. Akhirnya dua tamu itu diizinkan, ya sudah yang kecil itu aja. Lalu dua tamu itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ajaib itu. Bisa keluar susunya, bisa keluar susunya, ajaib. Akhirnya dua tamu itu minum susunya. Lalu yang mengembala tadi siapa nanti namanya tadi? Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau mau singkat ya Ibnu Mas'ud gitu. Ibnu Mas'ud ikut minum. Setelah kenyang semua, tamu ini kembali lagi memegang susunya kambing domba yang kecil tadi lah, kecil, yang masih kecil itu. Stop, cukup, berhenti. Ya Abdullah penasaran, ini siapa orang ini? Siapa orang?
Ketika ditanya ternyata saya Muhammad. Lah, teman saya ini namanya Abu Bakar. Ya inilah persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar itu sampai begini ya, sejak awal. Jadi persahabatan itu tidak hanya pada waktu di gua Thur ya, tidak, tapi sudah. Makanya kita kalau salam kepada Abu Bakar itu Assalamualaikum ya sahibar Rasulillah. Assalamualaikum ya sahibar Rasulillah. Biasanya orang salam kepada Abu Bakar itu kalau sudah di Madinah ya, di Madinah, karena Abu Bakar kan makamnya bersebelahan dengan Rasulullah. Tapi boleh enggak ya? Boleh enggak kita di Surabaya salam kepada Abu Bakar, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Ya boleh Pak. Kenapa enggak boleh? Assalamualaikum ya sahibar Rasulillah. Sebab Abu Bakar ikut penentu perjuangan Islam ini sampai di sini tahu Bakar. Boleh tahu kita salam. Saya sering Assalamualaikum ya sahibar Rasulillah. Salam untukmu wahai orang yang menemani Rasulullah. Seperti ini. Menemani dalam gua. Wa ya khalifata Rasulillah. Salam untuk kepala pemerintahan yang mengganti Rasulullah. Dan yang ketiga, Assalamualaikum ya man anfaqa malahu kullahu fi hubbillah. Salam untukmu wahai Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya sebelum kematiannya. Abu Bakar itu kaya. Yang membiayai untuk hijrah ya Abu Bakar. Patut kita beri salam. Nah, sejak itu kemudian Ibnu Mas'ud tertarik dengan orang ini. Maka dia meninggalkan pekerjaan sebagai pengembala itu, dia mengikuti Rasulullah dan dia minta diizinkan untuk menjadi pembantu Rasulullah. Maka kalau malam yang mengambilkan air untuk wudhunya Rasulullah adalah Ibnu Mas'ud ini. Yang menyiapkan terumpanya juga Ibnu Mas'ud ini. Oleh karena itu saking dekatnya dengan Rasulullah sampai disebut Ibnu Mas'ud itu tuh sahibu sirri Rasulillah, yang punya menyimpan seluruh rahasia Rasulullah. Nah, setelah masuk Islam ini ternyata bacaannya bagus, Qur'annya itu cerdas dan bagus. Ini ditantang oleh teman-temannya, siapa yang berani baca Quran di itu dekat orang yang duduk-duduk di dekat Ka'bah itu. Nah, dekat Ka'bah itu ada orang-orang kafir yang sedang duduk-duduk itu. Kan orang kafir dulu kan juga ibadah di Ka'bah tuh Pak. Di Ka'bah. Tawaf juga orang kafir itu. Orang kafir tawaf juga, punya anak ya, anaknya di tawaf. Cuma bedanya dengan orang Islam, kalau orang kafir itu tawafnya telanjang. Nah, kita kan tidak telanjang. Saya siap, berani. Lalu berangkat, subhanallah. Memang suaranya bagus ya. Yang dibaca itu surat Ar-Rahman, dibaca dengan keras. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu baca. Orang kafir itu, ini bacaan apa seindah ini? Bacaan apa ini? Orang mana dia? Setelah ditanya apa itu? Ini ayat yang diturunkan untuk Nabi Muhammad. Wah, langsung digapui di situ, dipukuli. Nah, lalu dia ini saking enaknya ya,
Rasulullah itu pernah duduk-duduk dengan Umar bin Khattab dan Abu Bakar malam hari, tiba-tiba dicari Rasulullah, tidak ada. Mana Rasulullah? Tidak ada. Dicari, dibuntuti. Ternyata Rasulullah itu mencari tempatnya Ibnu Mas'ud membaca Quran. Rasulullah sampai memuji, kalau kamu ya ingin tahu bagaimana suara Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah saya terima, kamu dengarkan suaranya Abdullah bin Mas'ud. Kalau kamu ingin tahu bagaimana suasana saat itu, tanyakan Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud sendiri ya percaya diri juga. Saya paling tahu, kalau ada orang yang lebih tahu dari saya akan berguru. Siapa? Tunjukkan saya. Jadi asalnya pengembala kambing menjadi ahli Quran gini ya, luar biasa. Tapi perhatikan ya, pada zaman Utsman bin Affan, orang sepinter ini tidak dimasukkan di dalam timnya, tim pembukuan Quran itu tidak dimasukkan. Tidak tahu saya, kenapa tidak dimasukkan. Tidak tahu pertimbangannya apa. Tapi beliau itu tidak, ya legowo saja itu. Tidak kemudian mengatakan, loh saya ini ahli Quran, kok justru yang dimasukkan tim itu, saya nggak masuk, enggak. Gitu. Inilah Quran yang sudah masuk ke dalam kejiwaan seseorang. Jadi dia tawadhu. Nah, suatu saat ya, ini ditanya Ibnu Mas'ud, tuan kan pinter Quran ya, menurut tuan ya, ayat apa yang paling ampuh, itu ayat apa? Langsung dijawab, ayat kursi. Tapi Bapak perlu tahu ya, Ibnu Mas'ud itu kalau ditanya ya jawab, tetapi tidak semua pertanyaan itu dijawab. Bahkan dia membuat fatwa, man aftan nasa fi kulli ma yastaftaunahu fahuwa majnun. Gitu. Siapa yang kalau ditanya semuanya itu dijawab, itu tandanya dia gendeng. Luar biasa. Ya kalau tidak bisa ya bisa. Tidak perlu gengsi-gengsi, tidak perlu. Man aftan nasa fi kulli ma yastaftaunahu fahuwa majnun. Orang yang setiap ditanya dijawab, tanya dijawab. Seperti kok semuanya bisa. Itu kalau dijawab soal ini jawab, soal jawab. Bukan mesti bener, saisoe. Puter-puter. Ya sudah, kalau kita ini bukan ahli nuklir ya, kalau ditanya nuklir ya jangan jawab. Kalau kita bukan kedokteran, ngomong soal dokter ya jangan dijawab. Kalau kita bukan ahli agama, soal agama ya jangan dijawab. Punya bidang sendiri-sendiri itu. Lalu nanti bagaimana ilmu itu? Ilmu itu nanti kemudian saling dialog. Ini menyangkut ayat-ayat tentang bumi ini gitu. Saya tahu tafsirnya, tapi saya tidak ngerti ilmu bumi, ilmu tentang Gunung Merapi itu seperti apa. Maka saya harus bertanya atau ngaji saja ke ahli geologi. Orang sana tidak tahu, saya tahu ilmunya ini tapi tidak tahu ayatnya. Ayo ke sini sama-sama. Loh gitu loh Pak. Jadi ada silaturahim dalam soal keilmuan, silaturahim dalam soal budaya dan seterusnya. Oh itu ya ayat kursi. Tanya lagi nih, Allah, kalau ayat yang paling tegas isinya apa? Paling tegas, isinya tegas, mantep. An-Nahl 90. An-Nahl, bukan An-Naml. An-Nahl.
90. Bagaimana tidak tegas? Ayat itu berisi 3 yang penting harus ditegakkan dalam kehidupan ini, dan ayat itu berisi juga 3 hal yang tidak boleh ada dalam kehidupan. Itulah ayat yang selalu dibaca oleh khatib Jumat setiap mengakhiri khutbah. Itu loh Pak yang bunyinya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba terus wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nah itu ayat itu tegas katanya. Allah memerintahkan kamu keadilan. Nomor 1 Pak, keadilan. Sakit Pak, orang diperlakukan tidak adil itu sakit loh. Maka kalau Bapak mendapatkan pelayanan yang menyenangkan Bapak, tetapi itu kemudian menzalimi orang, itu Bapak harus berpikir Bapak telah melakukan kesalahan, kejahatan. Alhamdulillah saya bla 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 bla. Bapak harus berpikir tuh, dengan saya diperlakukan seperti ini sebenarnya ada nggak yang terzalimi? Nah kalau Bapak merasa alhamdulillah, 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 tapi Bapak tahu ada orang yang dizalimi, Bapak berarti melanggar ayat ini. Iya kebetulan Bapak yang mendapatkan fasilitas. Lah yang tidak bagaimana? Kalau kebetulan Bapak yang merasa tidak adil, tidak diperlakukan adil, Bapak lagi ngomel loh. Ini keadilan. Hati-hati sekalian. Orang tua itu kadang-kadang ya tidak sadar kalau dia ini memperlakukan anak-anaknya itu tidak adil, kadang tidak sadar. Anaknya ketika saya tanya baru, gimana kamu di rumah itu? Saya ini Pak, kalau dengan adik saya itu Pak, itu senyumnya bapak saya itu 2 detik, kalau dengan saya itu 1 detik. Lah kamu katanya dibelikan sama, ya sama Pak, saya dibelikan sama, tapi kalau adik saya minta itu jarak permintaan dengan itu ya hanya sehari, saya bisa 1 tahun. Hati-hati, Islam itu begitu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Negara harus adil. Ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan itu di atasnya keadilan. Memerintahkan keadilan dan yang baik. Ihsan itu di atasnya keadilan. Contoh begini, Bapak uangnya ditipu orang, Bapak punya hak untuk melaporkan ke polisi, betul Pak? Betul toh? Nah Bapak melaporkan itu namanya menegakkan keadilan. Tapi kalau ihsan itu di atas itu. Ihsan itu hak saya adalah melaporkan dan untuk diadili. Tapi saya berkata kepada istri saya, sudahlah, maafkan. Dia begitu tuh karena kondisi ekonominya yang sedang susah. Saya yakin suatu saat ketika ekonominya bagus itu tidak melakukan itu. Saya bebas, saya maaf. Nah itu namanya ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Nah itu sedekah kepada orang terdekat, wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi, dan mencegah 3 hal. Fakhsya, dosa-dosa besar. Mungkar, sesuatu yang jelek yang tanpa agama pun tahu kalau itu jelek. Apa ada itu Pak? Kejelekan yang tanpa agama pun orang tahu itu jelek. Ada enggak Pak?
Ada. Apa contohnya? Mencuri itu loh Pak. Betul dong? Mencuri itu tanpa agama pun tahu kalau itu jelek. Membunuh, melukai, itu kan membakar rumah orang. Sudahlah, tanpa ayat pun itu, otak kita itu sudah diberi potensi oleh Allah untuk tahu itu benar salah, mungkar wal baghi, dan juga perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Ditanya lagi, lalu apa ayat yang paling paling mencakup semuanya? Paling mencakup semuanya apa itu? Yaitu surat Az-Zalzalah itu. Penutup surat Az-Zalzalah. Itu paling komplit katanya. Apa bunyinya? 2 ayat penutup surat Az-Zalzalah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kayak ayat paling komplit katanya. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun pasti ada hitungannya. Ada hitungannya. Walaupun manusia tidak menghitung, maaf saja. Banyak Pak, perbuatan-perbuatan kita itu yang dihitung Allah baik, tapi tidak dihitung oleh manusia. Bapak punya pohon yang berbuah, pohon apa? Bapak punya pohon apa? Mangga. Ada buahnya? Loh, kalau insya Allah berarti belum. Ada. Okay. Buahnya banyak, orang datang bilang apa? Orang lihat buah yang banyak itu, orangnya bilang apa? Apa? Minta. Itu. Kalau memuji apa? Mengagumi apanya? Buahnya toh, mengagumi buahnya toh. Luar biasa pohon ini, kecil tapi wah, sampai kita kalau jalan itu harus menunduk-nunduk gini, takut kebentur buahnya. Manusianya mengagumi buahnya, tapi Allah mengagumi, mencatat yang tidak dihitung oleh manusia. Apa itu? Akar. Ayo, bisa nggak pohon itu tumbuh kalau nggak ada akarnya? Bisa nggak ada buah itu kalau akar tidak mengirim makanan? Betul? Nggak ada Pak, orang datang ke rumah Bapak yang punya mangga banyak, buahnya itu terus luar biasa akarnya ya. Luar biasa akarnya. Ini saya buat contoh saja betapa manusia menilai orang itu pada aspek-aspek yang seringkali itu Allah menilai secara besar. Ya Bapak bisa duduk-duduk di sini berpakaian begini, mungkin Bapak tidak terbayang kalau Bapak di sini itu ada peran istri loh, mengizinkan istri Bapak keluar, di rumah banyak pekerjaan, lalu Bapak kan tidak tahu bahwa baju Bapak itu ketika kotor itu kadang-kadang Bapak tidak terfikir itu yang mencucikan istri toh, itu tidak dihitung sama sekali. Mungkin kita lupa, tapi Allah tidak lupa. Nah ini famay ya'mal mithqala dzarratin, siapa yang melakukan kebaikan kecil, hanya kebaikan yang kecil apa? Ada penjual mainan loh Pak, yang dari kayu tuh Pak, yang iya ada tuh, yang ada ini Pak sayapnya itu, coba lihat itu
Bapak ikuti itu. Zaman seperti ini masih ada orang beli begitu. Sampai jam 12 itu ya belum sarapan loh Pak, belum laku Pak. Saya tanya sampean mana? Saya Boyolali Pak. Nah terus pulangnya kapan di sini? Ya nunggu habis. Kapan? Ya kadang sebulan, kadang 2 bulan. Bapak. Lalu Bapak hanya bilang dalam hati, Al-Fatihah, ya Allah, orang ini bertahan tidak ngemis, orang ini bertahan tidak minta belas kasihan. Ya Allah, muliakanlah anak-anaknya, berikan pilihan kerja yang baik. Loh itu kan nggak tahu Pak kita, tapi kan kebaikan itu, kebaikan. Syukur-syukurlah Bapak tidak hanya berdoa. Tidak hanya berdoa ya Pak ya, itu nasi sebungkus, uang 20.000 itu bermakna Pak, bermakna, dan itu menyemangati luar biasa Bapak, pahala itu Pak. Nah terus ditanya lagi Ibnu Mas'ud, ayat apa yang paling menyenangkan, paling memberikan optimisme? Dijawab, Bapak catat, surat Az-Zumar. Az-Zumar ya, Az-Zumar ayat 53. Ini ayat yang paling memberikan harapan untuk manusia. Sudah ketemu Ustaz? Az-Zumar berapa tadi? 53. Ketemu Pak? Az-Zumar. Ini Bapak kalau belum hafal ayat ini seringkali pesimis, tapi kalau pakai ini, ayat ini katanya inilah ayat yang paling memberikan harapan. Sudah Ustaz? Apa bunyinya itu? Az-Zumar. Az-Zumar itu surat nomor 39 ya. Ayatnya 53. Sudah ketemu Ustaz? Belum ketemu? Nah, saya memang menyuruh gini supaya otak kita itu berjalan. Ini kalau enggak saya suruh begini itu lain Pak. Ketika saya tunjukkan dengan saya suruh gini itu beda, nanti daya ingatnya beda. Sudah ketemu Ustaz? Ketemu? Belum ketemu? Nah, ketemu tuh Az-Zumar. Bacaannya apa itu? Bunyinya apa Ustaz? Ya, ya itu ya. Masya Allah. Ini Pak, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Muhammad, katakan kepada hamba saya yang banyak dosa itu loh, la taqnatu min rahmatillah, beritahu jangan putus asa, jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, katakan Muhammad bahwa Allah itu mengampuni dosa seluruhnya, tidak ada yang tersisa. Nah, seneng enggak? Seneng. Iya, kenapa kok senang? Hah? Satu, dipanggil hambaku, itu hai hambaku, itu berarti Allah itu mencintai, sekalipun orang punya dosa itu tetap dicintai Allah. Kita ini dihidupkan oleh Allah sekarang ini bisa saja karena kita punya dosa, kemudian saya beri, ini hari apa ini? Rabu,
saya hidupkan kamu ya Kamis, barangkali nanti dengan Kamis dosamu habis. Ada, saya beri kesempatan, kamu masih jahat dengan orang, ya, jahat dengan istrimu, jahat dengan tetanggamu, ya, saya beri kesempatan hari Kamis, barangkali besok berubah. Tuh, Muhammad katakan kepada hambaku yang banyak dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa, jangan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu mengampuni seluruh dosa, jami'a. Innahu huwal ghafur, sungguhnya dia Allah itu al-ghafur, suka mengampuni, ar-rahim, juga sangat menyayangi. Surat apa tadi? Az-Zumar ayat 53. Ini ayat yang paling memberikan optimisme. Kalau nggak ada ayat ini, Pak, jadi apa kita ini? Kita ini banyak dosa. Ayo kita baca supaya Bapak tidak, atau ibu-ibu tidak pesimis memandang ke depan itu. Waduh Pak, saya ini Pak sudah berlumuran dosa. Kasih ayat ini. Saya ini Pak, sudah. Dosa syirik pun itu diampuni kok. Pernah menyembah apa? Menyembah Allah, menyembah pohon, menyembah apa, itu diampuni semuanya. Asalkan itu sebelum matinya sudah minta maaf. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Masih ada waktu? Masih. Oke. Malam ini ya, dari sekian ayat itu kan banyak ayat tadi tuh. Saya akan menjelaskan, mudah-mudahan cukup waktunya, khusus ayat kursi saja. Ayat kursi. Saya itu mempelajari hadis ini ya, sampai berpikir ya, iya ya, setan itu ternyata sejelek-jelek setan itu masih ada kebaikannya juga itu. Ini loh Pak. Abu Hurairah itu cerita kepada Nabi, saya ini didatangi orang, terus orang itu bilang, kamu kalau menjelang tidur ya, kalau menjelang tidur kamu jangan sampai lupa membaca ayat kursi. Selama kamu membaca itu, maka selama kamu tidur sampai pagi itu dijaga Allah, dan kelompok-kelompok kami itu tidak akan berani mendekati kamu, tidak berani. Gitu. Nabi tanya, apa yang diajarkan? Yang diajarkan apa? Yang diajarkan itu loh Nabi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu. Oh, ayat kursi. Benar itu, benar. Innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Benar itu, benar. Makhluk yang menceritakan ayat kursi kepada kamu itu benar. Padahal dia itu pendusta, pembohong, tapi kali ini benar. Terus Rasulullah tanya Abu Hurairah, kamu tahu enggak siapa yang ngajari kamu tadi itu? 3 malam diajari itu. Kamu tahu enggak yang ngajari kamu 3 malam tadi itu siapa itu? Zaka syaiton.
itu setan. Loh, berarti setan tuh ya kadang-kadang ada baiknya juga ya. Subhanallah. Jadi sejelek-jelek setan itu ada baiknya. Apalagi sejelek-jelek manusia itu pasti punya kebaikan juga toh. Itu setan. Makanya ini kata Ibnu Mas'ud, inilah ayat paling ampuh. Terus Nabi bersabda juga begini, mangqara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubah. Kalau tadi itu menjelang apa? Tidur toh? Menjelang tidur, betul dah? Tuh. Ayat kursi toh Pak, jangan sampai ketiduran tuh pegang HP lah ya. Ya Allah, masa siang WA, mau tidur WA lagi. Saya tidak ngeritik bapak-bapak, enggak ngeritik. Saya kira ini orang baik-baik semua. Toh. Siapa yang membaca ayat kursi tadi menjelang tidur sudah ya, itu dijaga, ampuh sekali. Lalu Nabi juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, mangqara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Siapa yang setiap selesai sholat fardu membaca ayat kursi, maka orang itu tidak ada satupun yang menghalangi dia masuk surga kecuali satu, kematian. Ampuh bener ya, luar biasa. Jadi siapa yang setelah selesai sholat baca ayat kursi, berapa detik tuh itu kira-kira? 1 menit? 1 menit? Nggak ada tuh kira-kira? Allah la ilaha illallah. Tapi kalau dilakukan ya 1 menit. 1 menit. Masya Allah. Lalu Abu Ayyub juga pernah didatangi setan juga ya. Abu Ayyub itu didatangi juga, Abu Ayyub Al-Ansari didatangi setan menceritakan begini, saya beri kamu ya, saya yang memberi kamu sangu ya. Apa itu? Ayat kursi, iqra' fi baitik la yaqrabuka syaitun wala ghairuh. Baca ayat kursi itu di rumahmu, tidak akan ada setan yang masuk di dalam. Wah. Jadi yang menyebut ampuh tadi ya Abdullah bin Mas'ud, ya kita percaya. Saya ingin menjelaskan suatu saat ya, mengapa ayat kursi itu kok begitu besar kekuatannya itu, kok ampuhnya begitu. Nanti suatu saat saya jelaskan isinya. Saya sudah punya catatan agak panjang tentang tafhim ayat kursi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, waktunya sudah habis. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Kami persilakan. Isya nanti jam 18.52, masih ada 4 menit, monggo. Assalamualaikum Prof. Ali. Saya ini pembaca bukunya Prof. Ali, Terapi Sholat Bahagia. Iya, terima kasih. Saya Handoyo Prof. Ali. Saya ingin bertanya bagaimana menasehati diri saya sehingga dunia, orang yang terkasih, cinta saya tidak terlalu berlebih, sehingga ketika saya ditinggalkan bisa dengan ikhlas menerimanya. Saya mohon nasihatnya, Prof. Ya. Ini ada pertanyaan, kiat apa yang bisa mengantarkan saya ini
mencintai sesuatu tidak berlebihan sehingga ketika berpisah itu tidak down, tidak apa ini, sebenarnya itu juga ayat kursi Pak. Tapi ayat kursi bukan hanya dibaca Pak, ditadaburi. Coba Bapak baca ayat kursi, Bapak baca coba. La wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Terus cukup sampai di situ. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu dipompakan, milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Istri bapak miliknya Allah, anak bapak miliknya Allah, rumah itu miliknya Allah. Itu didoktrinkan terus. Nggak bisa Pak, doktrin begini itu hanya ketika ada musibah. Kalau ada musibah terus diberitahu begini, yang memberitahu bapak marahi, enak lambemu ya. Oh udah Pak, enak mulutmu nek ngomong ya. Iki sing ngrasakno iki lho ngono Pak. Tapi itu didoktrin. Saya selalu mengatakan, mbok ya sedikit-sedikit itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah. Lah itu doktrin kan juga sama ibu, sama istri bapak ya. Sama istri bapak, sama anak bapak didoktrinkan itu. Ini milik Allah. Ini milik Allah. Ini milik Allah. Itu. Sampai jantung ini ya milik Allah, bocor ya biar Allah yang punya. Gitu Pak. Jantung apa, kaki milik Allah. Itu didoktrinkan. Kalau nunggu musibah didoktrinkan, ndak bisa Pak ini. Wong ini menyangkut kekuatan mental kok. Hanya setengah hati, hanya beberapa detik. Uang kita itu loh, menguatkan kaki kita supaya kekar saja itu perlu latihan 5 tahun kok. Ini soal iman tidak dipompakan. Nah, nanti akan saya jelaskan ayat kursi itu. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Bapak ingin tahu caranya menghadapi yang agak stres-stres itu, tanyakan ini orangnya ini loh. Ini dulu sudah hampir mati orang ini. Tuh. Ya Pak ya dulu, tahun berapa itu? Saya suruh latihan sembayang. Wis, ojo dipikir, matek ya wis ngono loh. Itu doktrin. Ini padahal sudah mati ya wis bapak wis. Urusan Gusti Allah lah apa mikiri wedi lara wedi dokter. Akhirnya alhamdulillah ketemu lagi di sini. Silakan Bapak. Ya Prof, saya mau tanya, ada hadis yang mengatakan setan lebih takut kepada orang yang sedang tidur dibandingkan dengan orang yang sedang sholat. Ya orang alim yang tidur dan orang yang sedang sholat, maksudnya ahli ibadah. Jadi yang saya tanyakan tuh begini, ahli ibadah itu kriterianya apa gitu? Jadi karena saya sendiri takut apakah saya ini seorang ahli ibadah yang bodoh gitu, maksudnya gitu. Jadi definisi ahli ibadah kan beberapa hadis mengatakan lebih baik dari ibadahnya ahli ibadah sekian tahun gitu. Jadi kesannya tuh ahli ibadah tuh rendah kedudukannya gitu. Ahli ibadah rendah? Ya maksudnya dibanding dengan orang yang berilmu lah katakanlah gitu. Apakah ada ahli ibadah yang tidak berilmu? Dia menjadi ahli ibadah kan karena ilmu juga mungkin. Ya, jadi, saya paham. Ya, paham ya. Yaudah. Orang ayat kursi dia bisa baca karena ilmu, betul? Oke. Orang bisa baca, bacaannya bagus, mengerti artinya. Ilmu tinggi mana sama-sama punya ilmu, yang satu apa dua? Dua toh? Yang ketiga, dia pinter baca, ngerti terjemahnya dan tahu tafsirnya. Lebih pintar mana Pak? Sama-sama punya ilmu loh tiga ini. Paham Pak ya? Mana yang lebih diapresiasi oleh Allah Pak? Satu paling diapresiasi, 1, 2, 3 mana? 3 toh Pak? Ya, jadi Bapak tadi
Orang sholat ya karena ilmunya, orang tidur juga itu juga pakai ilmu, pakai ibadah, ya Pak, itu ya. Itu. Nah, orang tidurnya orang yang mengerti agama, Pak. Saya tidur, saya wudhu, sebelum saya tidur saya bilang kepada Allah, ya Allah, sebentar lagi saya akan tidur, saya mati terus apa mati sebentar, besok engkau bangun, itu urusanmu ya Allah. Sekarang saya baca ayat kursi dan itu terus pasrah pada Allah. Ingat Allah. Yang sholat yang ini, yang tadi Pak ya, yang maaf saja itu ndak punya pengetahuan, ya ndak ingat apa-apa toh. Ya paham tuh Pak ya? Tuh. Hadis itu untuk menunjukkan tentang betapa pentingnya orang itu berilmu dan betapa pentingnya orang itu menghayati ilmunya sehingga nilainya beda. Itu Pak ya, itu. Maka di dalam surat Ali Imran tuh subhanallah, orang berilmu itu itulah itu masya Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Yang bersaksi yakin tentang Allah itu satu, Allah Maha Kuasa itu hanya Allah. Yang kedua wal malaikah, yang ketiga wa ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Coba perhatikan Pak, orang punya ilmu itu disejajarkan dengan para malaikat. Iya tak Pak? Sudah pernah dengar ayat itu? Pernah dengar ayat itu? Ayat berapa Ustaz itu? Ini ya syahidallah qad bayatin rabbukum. Ketemu Ali Imran 18. Jadi gambarannya seperti itu Pak ya, itu. Lah, saya tanya Pak, kalau yang tidur itu orang pinter, orang ngerti agama, ya, tidur, kemudian yang pinter juga yang sholat, lebih mulia mana? Enggak mesti, enggak selalu. Tidur itu bilang, saya tidur ya Allah, karena saya ingin nanti malam supaya bisa bangun tidur. Ayo sekarang, iya toh Pak? Karena tidurnya itu bermakna, saya tidur supaya saya sehat. Kalau saya sehat, saya bisa memberi nafkah anak-anak saya. Jadi tidurnya itu bermakna karena niatnya benar. Ya toh Pak ya? Nah, di situ. Bapak ngaji seperti ini, subhanallah. Lalu berubah. Cara hidupnya itu berubah. Ini Pak. Ali Imran 18. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qist, yaitu orang-orang yang berilmu dan dia punya komitmen untuk menegakkan keadilan. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang bisa jelaskan mengapa ayat kursi itu ayat yang paling ampuh, isinya seperti apa. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.